Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat pena. Buat teman-teman yang udah nggak sabar buat bahas forex, bentar lagi kita akan membahas mengenai forex karena memang nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Hanya saja pola dari analisis candlesticknya aja yang mungkin agak beda. Karena kan untuk pembukaan pasar antara cryptocurrency dan mata uang dunia itu kan selisihnya lumayan jauh ya. Nah, perbedaan waktu itulah yang akan kita bahas di channel ini. Nah, hari ini gue kembali memperlihatkan perdagangan gue. Lagi-lagi kita di sini profit lagi, top market top jedot-jedot. Jadi setiap hari itu gimana caranya saldo kita tuh aman, dan kalaupun kita nggak untung, kita juga nggak rugi. Gimana caranya? Simak videonya, jangan skip. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, seperti yang sahabat pena lihat di layar handphone atau PC kalian saat ini, di sini kita sudah membuka perdagangan dan sudah berlangsung kurang lebih di jam siang tadi ya, jam 11 atau jam 12 kalau nggak salah. Di sini tuh gue buka satu perdagangan di Sushi USDT, dan untuk informasi harganya pun sudah gue share di forum Telegram. Saat ini kita profit tuh masih di 29%. Terakhir tadi sih paling tinggi itu masuk di 70%. Nah, kenapa masih gue hold di sini, masih gue tahan? Karena saat ini kita benar-benar berada di atas atap rumah haters. Yuk kita cek sound. Nah, di sini tuh lagi-lagi kita mendapatkan titik tertinggi untuk di satu periode perdagangan ini. Nah, tema kita sore hari ini tuh ngebahas gimana caranya modal kita itu aman, kemudian kalaupun kita nggak untung, kita juga nggak rugi. Karena kan mayoritas trader saldonya udah nggak aman, untung enggak, yang ada rugi. Ini yang paling banyak terjadi ya. Sore hari ini kita fokus ngebahas yang ringan-ringan aja. Untuk support dan resisten kita udah bahas 2 video, dan 2 video itu pun sebenarnya itu bisa dibagi menjadi 4 video ya. Cuma di sini tuh gue percepat karena pertanyaan itu tuh sudah sejak lama keluar. Akhirnya gue bahas dari basic dasar pembentukan resisten. Jadi kategori resisten yang level resistnya itu kuat tuh yang seperti apa udah gue bahas juga. Kategori yang bisa kita bilang ini tuh adalah resisten global, indikasinya dari mana udah gue bahas juga. Jadi kalian bisa scroll aja videonya ke bawah ya. Nah, di sini tuh video nggak akan panjang karena untuk menunggu gua tutup perdagangan ini kayaknya masih lama banget. Sahabat pena bisa perhatikan di sini tuh justru baru keluar 2 koreksi lagi, berarti indikasi akan terjadinya reversal dari kenaikan yang cukup kuat saat ini, yaitu di trendline yang ini itu tuh fix akan terjadi. Kenapa gue yakin banget dan pede banget? Karena di time frame 4 jam dan time frame 12 jam konfirmasi untuk short itu sudah keluar. Nih time frame 4 jamnya konfirmasinya udah keluar, kemudian time frame 12 jamnya juga udah keluar juga. Jadi ini tuh top banget ya. Makanya gue bilang sama teman-teman di forum Telegram, buat kalian yang masih mau kejar short, itu peluangnya masih banyak banget. Masih ada peluang banget ya, karena penurunan ini belum maksimal lah. Intinya bener-bener baru setengah langkah bearish ya. Belum ada apa-apanya ini. Karena sekalinya turun nanti ini tuh bakal kencang banget. Kenapa bisa kencang banget? Karena cuma ada 2 hambatan di periode ini. Saat harga turun nanti terhambat hanya 1, 2. Sampai sini tuh udah gak ada hambatan lagi ya. Jadi cakep banget. Oke lah, jadi gimana sih tips dan triksnya cara agar saldo kita aman, kemudian kalaupun kita nggak untung, kita nggak rugi. Kita langsung ke poin pokoknya aja, yaitu di sini kalian wajib masuk ke perdagangan jangka panjang atau swing trader. Wajib banget. Kenapa gue bilang wajib? Karena di situ rise-nya kecil ya, daripada kalian menjadi seorang scalper yang membuka perdagangan kemudian 10 menit di close, 10 menit di close. Memang berasa kayak enak banget, tapi sekalinya kalian tuh nyangkutnya itu bisa ratusan bahkan ribuan %. Nah, di sini resiko dimana MC kondang suka hadir dan saldo kalian akhirnya bablas. Nah, untuk metode memulai perdagangan swing ini, kalian tuh fokusnya ke limit order. Kenapa di limit order? Dengan limit order kalian bisa mendapatkan titik-titik entry atau titik perdagangan yang benar-benar ideal. Jadi gimana sih caranya menentukan ini tuh benar-benar limit harga atau harga maksimal dari kenaikan Sushi USDT di sini? Paling itu yang kalian dalami, itu yang kalian pelajari. Sebelum kalian menentukan di harga berapa kalian akan membuka perdagangan, kalian harus temukan dulu signalnya apa. Ketika kalian mendapatkan signal penurunan, kemudian baru kalian analisa chart pattern. Chart pattern itu adalah pola grafik atau pola tren yang sedang berlangsung untuk mengkonfirmasi dari signal tadi. Jadi kalau kalian sudah menjadi trader yang membuka perdagangan
jangka panjang, wajib banget buat kalian mengkonfirmasi itu dengan 2 konfirmasi. Selain menggunakan konfirmasi dari candlestick, usahakan kalian juga mengkonfirmasi dengan chart patternnya. Kalau nggak seperti itu, maka limit order kalian itu kecil kemungkinannya atau lebih banyak melesetnya nanti daripada berhasilnya. Seperti beberapa hari yang kalian lihat saat gue live streaming, bahkan saat gue upload video seperti ini. Di sini gue kasih lihat semua ke teman-teman gimana posisi ideal itu seperti apa. Dengan porsi seperti ini, dengan membuka perdagangan jangka panjang seperti ini, jantung kita tuh nggak ngos-ngosan dan nggak capek. Dan nggak perlu dipantau terus gitu loh ya, kita relax aja. Kenapa relax? Karena signalnya kuat yang pertama, kemudian konfirmasi itu 2 konfirmasi kita ambil dan dua-duanya terkonfirmasi, jadi kita bisa tinggal tidur aja. Paling yang perlu kita estimasikan adalah seberapa jauh penurunan tersebut. Untuk mengetahui seberapa jauh penurunan tersebut, kalau nggak salah udah gue upload juga videonya, kalau belum nanti gue upload lagi videonya. Contohnya kalian dapat sinyal naik, sampai mana sih kenaikan ini? Itu salah satu pertanyaan yang sering muncul sejak dulu. Oke, di sini gue dapat signal turun, sampai mana sih turunnya? Ketika kita sudah mengetahui sampai mana turun atau naiknya, maka di situ kita bisa kasih take profit. Nah, saat ini posisi harga masih bertahan di sini-sini aja. Kenapa masih di sini? Karena saat ini itu kita tinggal menunggu jenuhnya aja. Kode jenuhnya bullish itu akan ditutup sama bearish. Saat dia sudah ditutup sama bearish, maka resisten di situ akan terbentuk. Dan saat itu juga di periode perdagangan yang saat ini sedang berlangsung, ini akan menjadi global resisten yang kedua dari global resisten yang ini. Bayangkan dari titik ini harganya nanti tuh jauh banget dan kenceng banget. Gimana? Tok Marco Top kan? Dan sekalinya kita TP itu ya nilainya lebih besar daripada kita scalper atau scalping yang resikonya tuh lebih banyak banget menurut gua. Nah, jadi buat teman-teman kalau nggak mau mikir atau nggak mau pusing dah, ya udahlah, gua nggak mau pusing. Kalian bisa ikut copy trade gua di Bijet ini. Kalian bisa follow gue di copy trade-nya Bijet ini dan kalian tentukan target hariannya berapa. Karena saat ini untuk manajemen keuangan di copy trade-nya Bijet ini, di sini gue bener-bener gue kasih limit gitu loh. Ya minimal profit 20% atau 10% gitu. Jadi lebih aman sih menurut gue. Rise-nya gue kecilkan, yang penting untung. Prinsipnya gitu. Karena di sini tuh gue membawahi banyak trader gitu loh. Dan ini cukup bahaya ketika gue sepele atau di sini gue bakar uang gue sendiri, kemudian trader yang lainnya loss, kan kasihan juga. Makanya di sini tuh gimana caranya, sekalipun dalam satu hari itu gue cuma buka 1 perdagangan, tapi teman-teman yang follow gue di copy trade itu bisa profit juga setiap hari. Kalaupun di hari Minggu ini nggak ada perdagangan, no problem gitu loh. Yang penting dari portofolio kita itu raport merahnya tuh cuma sedikit. Jangan sampai setiap hari ada raport merahnya. Menurut gue itu bahaya. Kalau dalam 1 bulan ada 2 raport merah atau 1 raport merah, menurut gue sah-sah aja. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin nggak ada raport merah sama sekali. Kalaupun 1 bulan nggak ada, di bulan kedua pasti ada. Nggak mungkin nggak, karena psikologis kita ini tidak selalu sehat dan tidak selalu baik-baik saja. Kalau posisi psikologis kita ini kayak batu, kayak robot yang dimana pikiran kita ini nggak ada pikiran, ya mungkin bisa aja gitu loh. Tapi yang namanya kita hidup selalu ada problem, selalu ada hal yang harus kita pikirkan. Selain perdagangan digital ini ada banyak banget. Itulah yang bikin konsentrasi atau fokus kita itu pecah. Yuk kita zoom dulu. Sebelum gua closing video ini, di sini gua perlihatkan lagi ke teman-teman semua, sahabat pena. Nih lihat ya. Nih posisinya ya, buat teman-teman di forum Telegram tadi bisa entry di sini sebenarnya, walaupun sudah gue kasih harga di 1,3779 untuk di Sushi USDT open short ya, untuk di limit order, maka dia akan menyusul perdagangan gue yang ini kalau kesusul ya, tapi sudah kecil kemungkinan. Makanya di grup tadi juga gue sampaikan untuk menentukan limit order itu udah susah. Kenapa? Karena harga udah close. Limit terakhir harga di periode ini ada di sini, ada di titik sumbu ini. Nah, ini adalah limit terakhirnya, jadi agak susah untuk menentukan limit order. Kemudian gimana kalau teman-teman masih mau entry? Kalau teman-teman masih mau entry, langsung klik aja ketika posisi harga di sini bullish tadi atau masih bearish di candlestick ini. Langsung entry share di sini atau entry short di sini, harga langsung jatuh dan masih ada peluang ya. Selama harga tuh masih ada di atas, ada peluang banget untuk teman-teman membuka perdagangan short. Kalau posisinya udah di bawah ya jangan. Kemudian ada lagi pertanyaan yang unik di forum Telegram tadi. Pertanyaannya simpel, tapi menurut gue ini beresiko kalau seandainya abang yang satu ini membuka perdagangan secara mandiri. Jadi bilangnya gini, bang masih berpeluang nggak kalau kita membuka perdagangan short sedangkan harga masih naik? Ini harus kita pecahkan karena ini bahaya. Gue ingatkan ke semua sahabat pena,